I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan standbook A111211072. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Tadulako program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021 kelas B. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas dari mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, yang dimana di dalam tugas ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari beberapa permasalahan serta solusi yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Baiklah, untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang pertama yaitu masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Dapat diartikan sebagai kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam berkomunikasi sehari-hari, menulis, membaca, dan bahkan dalam mengikuti acara-acara resmi di lingkungan sosial dan politik. Contohnya, penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Banyak masyarakat Indonesia yang lebih sering menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan Mandarin dalam berkomunikasi sehari-hari daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Berarti masih banyak kata atau istilah dalam bahasa Indonesia yang kurang dikenal atau dipahami oleh masyarakat karena lebih sering menggunakan bahasa asing. Akibatnya, penggunaan kosakata asing yang berlebihan dan kurangnya penggunaan kosakata atau istilah dalam bahasa Indonesia dapat membuat masyarakat kesulitan memahami makna dan konteks percakapan. Contohnya, istilah networking seringkali digunakan oleh masyarakat dalam arti membangun jaringan atau hubungan sosial. Padahal dalam bahasa Indonesia terdapat istilah yang lebih tepat yaitu berjejaring. Yang ketiga, belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik aturan atau pedoman pembentukan kata atau istilah dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan kata-kata atau istilah yang tidak baku atau salah dalam bahasa Indonesia. Contohnya, penggunaan imbuhan kan pada kata kerja. Masih banyak masyarakat yang menggunakan imbuhan kan pada kata kerja tanpa memperhatikan aturan pembentukan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Contohnya, penggunaan kata update kan seharusnya memperbarui, download kan seharusnya mendownload, atau install kan seharusnya menginstal. Yang keempat, rendahnya kemahiran membaca. Rendahnya kemahiran membaca dapat diartikan sebagai kurangnya kemampuan seseorang dalam membaca dengan baik dan benar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pelatihan atau latihan membaca, kurangnya minat membaca, atau kurangnya pengenalan terhadap berbagai teknik dan strategi membaca yang efektif. Contohnya, kesulitan memahami teks yang rumit. Seseorang yang tidak memiliki kemahiran membaca yang rendah mungkin kesulitan dalam memahami teks yang rumit seperti buku, teks, atau artikel ilmiah. Mereka mungkin tidak memiliki kosakata yang cukup untuk memahami teks tersebut atau tidak mampu mengenali struktur kalimat yang rumit. Yang kelima, belum memadainya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah. Berarti bahwa daerah tersebut belum memiliki fasilitas atau infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan bahasa secara efektif dan efisien. Contohnya, kurangnya perpustakaan atau fasilitas baca. Seperti di beberapa desa atau kota kecil di Indonesia mungkin tidak memiliki perpustakaan yang memadai atau tempat baca tulis yang lain yang tersedia. Hal ini dapat menghambat kemampuan penduduk lokal dalam memperoleh akses terhadap sumber daya pembelajaran bahasa dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mereka. Adapun solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Berarti membuat seseorang lebih sadar akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menghargai nilai-nilai dan kekayaan budaya Indonesia yang terkandung dalam bahasa tersebut. Contohnya, menjaga kebersihan dan keindahan bahasa dengan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan dalam percakapan sehari-hari, menggunakan kosakata yang tepat dan tidak mengandung unsur diskriminasi atau kebencian. Terus, menghindari penggunaan bahasa Inggris atau bahasa asing tanpa alasan yang jelas.
Yang kedua yaitu peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media berarti meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap opini dan perilaku masyarakat. Pada level pejabat, hal ini mengacu pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang mencakup penggunaan tata bahasa, kosakata yang tepat, serta gaya bahasa yang sopan dan santun. Peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bahasa Indonesia, menyediakan sumber daya yang memadai untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pejabat dan media. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berarti mengatasi perasaan tidak percaya diri atau kurangnya kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik saat berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, meningkatkan pemahaman tentang tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia melalui membaca buku atau artikel, mengikuti kursus atau pelatihan, atau meminta bantuan dari teman atau guru bahasa. Yang keempat, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa. Peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa merujuk pada upaya meningkatkan kualitas kompetensi dan keterampilan orang-orang yang bekerja sebagai pengajar atau pembina bahasa seperti guru bahasa, dosen bahasa, pengajar bahasa asing, dan sejenisnya. Contoh, mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk para guru, dosen, dan pengajar bahasa yang mencakup pemahaman tata bahasa, kosakata, dan teknik pengajar yang efektif. Yang kelima, melaksanakan penyuluhan bahasa. Penyuluhan bahasa adalah upaya untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperbaiki dan memperkaya keterampilan berbahasa, baik dalam penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Contohnya, mengadakan seminar atau lokakarya tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi, baik di lingkungan keluarga, sosial, maupun profesional. Yang terakhir, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Mengadakan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa berarti memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan dan pembinaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing di Indonesia. Lembaga pendidikan yang dimaksud bisa berupa sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan non-formal lainnya, seperti kursus bahasa. Beberapa cara untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa antara lain, menyediakan kurikulum dan pengajaran yang memperhatikan tata bahasa, kosakata, serta teknik berbahasa yang baik dan benar.